Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan. Saya memang sengaja menunggu waktu yang pas, karena saya sudah bilang di konten ketika saya mereview tadi pagi, bahwa saya akan bicara pertandingan atau mempreview laga yang big match spesial ini, MU melawan Liverpool. Ya, ini big match di Old Trafford. Yang akan dimainkan itu pada jam 02.00 Selasa dini hari, ya, di waktu Indonesia bagian Barat. Memang pertandingan ini berlangsung pada Senin malam waktu setempat, ya, waktu Manchester. Nah, Anda juga saya ingatkan, jika ada berkenan untuk bisa nonton nobar, ini ada nobar reaction live di R66, media channel YouTube, saya akan ada di sana, diundang atau ikut di dalam tim bersama dengan Bung Helmi Yahya yang akan memandu. Ada Bung Towel juga di sana, dan ada bintang-bintang tamu yang oke punya. Ada brother James Gui, kemudian anaknya Ahmadani, Dul, yang akan ikut bersama-sama. Rizky Bilar, ini yang nantinya akan nimbrung bersama-sama untuk nobar ini di live reaction di R66 media channel YouTube. Kita akan mulai itu pada pukul 01.30, ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ayo, mari bersama-sama untuk kita nonton. Anda bisa memberikan komentar-komentar juga di R66. Kita akan bicara dengan apakah, ya, ini langsung saja, apakah Erik ten Hag sebagai pelatih arsitek MU ini bisa mendatangkan 3 poin. Pertama, setelah mereka ini seperti tim pesakitan yang dalam 2 pertandingan itu kalah dari tim mediocre seperti Brighton dan Brentford. Bahkan melawan Brentford mereka dipermak habis dengan 4-0. Sehingga banyak bulian yang ada. Tekanan juga bagi Erik ten Hag sebagai pelatih yang tadinya digadang-gadang, ya, dipuji-puji bakal bersinar bersama dengan MU, tapi yang ternyata berbalik semua apa yang dihadapi. Ini bukan Liga Belanda Eredivisie, tapi di IPL yang sangat kompetitif. Dan dia merasakan tamparan hebat dengan 2 laga. Timnya itu langsung KO. Mestinya 6 poin mereka bisa ambil melawan Brighton dan Brentford, tapi malah hilang, tidak ada poin sama sekali, membuat mereka tuh meluncur tajam sampai di dasar klasemen. Untung saja kemarin itu Brighton lagi-lagi setelah mengalahkan MU, mereka mengalahkan West Ham United di London, bahkan di kandang West Ham. Kalau sebelumnya mereka bisa mengalahkan MU di Old Trafford, ini giliran West Ham dihajar dan West Ham itu turun menggantikan posisi MU di peringkat 20, MU naik dikit, ada di peringkat 19, karena MU baru 2 kali bermain tanpa menang. West Ham 3 kali menang, 3 kali kalah. Sehingga mereka terpuruk. Sebuah pemandangan yang tidak lazim, ya, tidak. Kalau musim lalu kita lihat, nggak ada tuh. Bahwa MU, West Ham, bahkan Leicester tuh ada di bawah. Ini yang saya pikir musim ini 2022-2023 ini seru, sengit. Termasuk Liverpool yang kalau turun keluar dari 10 besar kan, wah, kaget juga. Termasuk bagi Jurgen Klopp sebagai arsitek. Mereka ada di urutan 15. 2 pertandingan, 2 draw. Jadi ini pertarungan dalam tanda kutip, ya, 2 tim yang memang sedang sakit, ya, seperti MU, khususnya MU dan Liverpool. Makanya Ten Hag harus bisa memulihkan, ya, kondisi yang ada, memotivasi tim ini sehingga mereka tumbuh rasa percaya diri ketika mereka mampu menghadirkan 3 poin pertama di laga ketiga, di pekan ketiga. Memang tidak mudah, ini berat. Karena lawan mereka adalah Liverpool, tim yang sulit mereka kalahkan dalam 8 laga terakhir di IPL kalau bicara di Liga Premier. MU hanya bisa menang di pramusim, tapi itu kan bukan jaminan. Dan itu hanya ganti-ganti pemain, 30 menit masuk 11 pemain, ganti 11 pemain. Jadi memang sulit untuk jadi patokan, apalagi ini hanya uji coba. Makanya Klopp ketawa-ketawa di Bangkok, walaupun mereka kalah dengan 4-0. Nah, yang menentukan bagi MU adalah di kompetitif di IPL seperti ini. Yang resmi benar-benar. Dan itu dirasakan oleh Ten Hag bersama dengan pasukannya. Ketika mereka itu dihajar oleh Brighton dan Brentford. Hanya dengan kemenangan, maka bisa memulihkan semuanya. Seakan-akan orang akan melupakan ini. Kekalahan mereka melawan Brighton dan Brentford ketika mereka menjungkalkan Liverpool. Apalagi dengan skor telak. Namun apa bisa? Kalau melihat Liverpool pada musim lalu menang dengan 5-0. Bahkan MU tenggelam dengan 9 gol tanpa bisa membuat gol. Main di Anfield kalah 4-0 MU pada musim lalu. Jadi ini memang menjadi problem, masalah, PR bagi Erik ten Hag untuk bisa mengalahkan pasukan Jurgen Klopp.
Karena Liverpool tidak tinggal diam. Banyak pemain mereka yang bermasalah juga cedera. Termasuk kartu merah yang dialami oleh Darwin Núñez saat menghadapi Crystal Palace dan bermain imbang di Anfield dengan 3 pertandingan. Núñez tidak akan bisa bersama dengan Liverpool. Ini pukulan bagi Klopp. Karena mereka butuh Núñez di garis depan. Ya, dan pelajaran juga bagi Núñez ketika untuk pertama kali datang dari Liga Portugal langsung bermain di IPL. Ya, dia bisa melihat ini, mengubah cara penampilan dia. Emosional dia di lapangan. Itu yang diingatkan juga oleh Hendo sebagai kapten kesebelasan, Virgil van Dijk terhadap Núñez yang memang sudah minta maaf dengan apa yang dilakukan dalam pertandingan di Anfield melawan Crystal Palace. Selain Núñez juga yang bermasalah ya, ada Thiago Alcantara. Alcantara tidak bisa bermain di lini tengah. Di belakang ada Matip dan Konate yang juga tidak bisa bermain. Diogo Jota masih belum bisa bermain. Sehingga mau tidak mau pilihan bagi Klopp ini tipis. Ya. Tidak banyak, terbatas. Kalau bisa saya lihat ya, dari starting 11 yang bisa dimaksimalkan oleh Klopp ya, Alisson Becker, Trent, Robo di kiri, 2 bek tengah ya, Virgil van Dijk dan Joe Gomez yang bisa masuk di sana. Di tengah ada Hendo, ada Fabinho, dan mungkin Harvey Elliott atau James Milner atau Naby Keita yang sudah mulai fit dan sudah ikut berlatih. Di sini masih ada pilihan lah, beberapa pilihan bagi Klopp. Di depan nggak ada lagi. Ketika Núñez tidak ada, Jota tidak ada, pasti Mo Salah di kanan, Luis Diaz di kiri, dan kembalinya Firmino yang sudah ikut latihan dan pasti akan ada di sana. Itu aja stok. Maka saya bilang ini agak tipis kok stoknya Jurgen Klopp. Namun tetap menakutkan. Skuad Jurgen Klopp ini berpotensi besar mengalahkan MU. Dan apalagi mereka selalu menang melawan MU ya dalam beberapa musim terakhir. Dan ini akan membuat mereka ini percaya diri ketika masuk ke Old Trafford. Dan saya yakin ya, kalau bisa melihat mereka akan bermain habis-habisan, bermain terbuka. Ini tidak disukai memang oleh MU. MU habis kalau bermain melayani Liverpool dengan terbuka. Liverpool akan menguasai permainan, tetapi mereka akan menunggu. MU akan berusaha untuk bisa menunggu untuk counter attack. Itu cara satu-satunya. Kalau MU coba untuk bisa jual beli serangan ya, saya pikir jangan berharap banyak. Dapat 1 poin draw aja udah bagus. Ya. Pasti mereka akan kalah melawan Liverpool. Karena Liverpool kan ingin bangkit setelah 2 kali imbang. Mereka perlu juga untuk mendapatkan 3 angka ini. Memang sangat ramai. Apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag? David De Gea pasti akan bermain. Kalau bicara starting 11 dia dengan skema permainan, bisa aja 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ya. Kalau bermain dengan 4 back, saya lihat di sini ya, di kanan itu Dalot. Di kiri kita tidak tahu apakah Shaw akan bermain duluan atau Ten Hag akan melepas Tyrell Malacia. Oke? Nah, kemudian di tengah, kalau Maguire ini kena hukuman misalnya, tidak boleh bermain aja, mungkin akan bermain babak kedua atau diparkir dalam pertandingan melawan Liverpool. Rafael Varane akan main bersama dengan Lisandro Martinez. Tapi kalau Lisandro juga bermain tidak begitu oke sih dalam 2 pertandingan. Jadi kalau Lisandro ini juga diparkir, ya pasti pilihannya tetap dengan Maguire sebagai kapten kesebelasan, dan dia ada bersama dengan Varane di posisi 4 back sejajar. Kalau dibilang mana 2 pemainnya, apakah Tominay dan Fred akan main lebih awal bersamaan? Saya pikir tidak juga. Kalau mereka berdua bermain bersamaan, berarti ada korban di salah satu antara Bruno Fernandes dan Eriksen. Kemungkinan Eriksennya akan diparkir. Oleh sebab itu saya bisa melihat di sini ada Fred di sana bisa bermain kalau McTominay diparkir cadangan, dan Eriksen sebagai pemain nomor 10 akan bermain lebih ke belakang. Ya. Bruno Fernandes akan didorong berdiri di belakang CR7 dengan 2 pemain sayap mereka ya, Sancho di kanan dan Rashford di kiri. CR7 tetap akan di depan. Itulah yang ada di kubu MU. Karena bagi Erik ten Hag juga tidak banyak pilihan. Mereka memang sudah bisa mendapatkan Casemiro. Ini penting, bagus. Karena ini DM yang ditunggu-tunggu. Mereka butuh DM yang kuat seperti Casemiro. Karena Tominay dengan Fred itu kurang begitu oke. Ya. Makanya dengan kehadiran Casemiro ini akan untuk ke depan jauh lebih bagus. Sayang Casemiro belum boleh datang. Mungkin ada bermasalah dengan visa. Sehingga dia belum bisa diperkenalkan oleh MU dalam pertandingan ini. Padahal banyak ditunggu-tunggu oleh fans MU. Nah, mereka juga butuh bagi MU satu pemain yang ada di depan. Di garis depan nomor 9. Sehingga Ronaldo ini akan bisa bergeser bermain di posisi dia. Di awal sebagai pemain yang akan ada di sayap. Berarti korbannya salah satu. Kalau ada pemain nomor 9 di depan, misalnya mereka bisa mendapatkan, katakan contoh, Felix ya akan ada di sana. Berarti salah satu di antara Sancho dan Rashford ini akan
cadangan, tidak bisa bermain. Karena posisi di kiri akan diambil oleh CR7, di kanan mungkin Rashford atau Sancho, pilihannya itu. Tapi kalau saat ini bicara melawan Liverpool, yang saya bilang tadi, CR7 ada di depan, Sancho di kanan, dan Rashford di kiri dengan dibantu oleh gelandang yang lebih bebas diperankan oleh Bruno Fernandes. Ya. Dengan juga gelandang serang yang banyak juga bisa mengatur di sini adalah Eriksen. Fred akan lebih ke dalam untuk bertahan di depan dua bek sejajar mereka, dua bek tengah. Ya, entah Varane dengan Lisandro atau Varane dengan Maguire. Itu yang saya lihat. Ya, tapi kita akan tunggu nantinya. Ya, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Anda silakan berkomentar berapa skor dalam pertandingan ini. Tapi saya sekali lagi bisa mengatakan ini adalah pertarungan khusus bagi Ten Hag. Karena head to head dengan Jurgen Klopp juga di Liga Champions di UCL ketika masih di Ajax, Ten Hag kalah 2 kali, 1-0, 1-0. Jadi tidak menang baik head coach sama head coach yang akan bertarung di sini atau dengan data statistik terakhir antara kedua tim ini. Ini menjadi milik bagi Liverpool. Dan bukan tidak mungkin Liverpool lagi akan mempermalukan MU di kandang. Kita akan lihat. Oke, sampai di sini pembahasan saya untuk laga seru ini. Wah, big match di IPL di pekan ketiga antara MU dan Liverpool. Ciao.